Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para wakil ketua DPR RI, para anggota DPR RI, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir menjalankan tugas konstitusional dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026. Atas nama pimpinan DPR RI, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh anggota DPR RI yang telah melaksanakan tugas pada masa reses di daerah pemilihan masing-masing, mendengar dan menerima amanah dari konstituen yang kemudian harus kita tindak lanjuti melalui fungsi DPR RI. Kami juga mengucapkan selamat merayakan Natal bagi anggota DPR RI dan masyarakat Indonesia yang merayakannya, serta selamat Tahun Baru 2026. Semoga tahun ini membawa kebaikan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi negeri kita dan seluruh rakyat Indonesia. Perayaan Natal dan Tahun Baru kali ini kita jalani di tengah berbagai bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di tanah air. Kondisi ini mengajak kita untuk merayakannya dengan penuh kesederhanaan, kepekaan, serta kepedulian yang mendalam terhadap saudara-saudara kita yang sedang menghadapi masa sulit. Dengan semangat yang mengiringi Tahun Baru 2026, kita maknai sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas, meneguhkan nilai gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sosial. Sehingga kita dapat bangkit bersama, saling menguatkan dalam harapan, serta menumbuhkan optimisme untuk melangkah menuju masa depan Indonesia yang lebih baik. DPR RI dalam menjawab harapan rakyat untuk meraih kehidupan dan kesejahteraan yang semakin baik di tahun 2026 berkomitmen memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dan penuh empati. DPR RI akan terus berupaya menghadirkan kebijakan negara yang dapat memajukan kualitas kehidupan rakyat. Saat ini kita dihadapkan pada berbagai tantangan dalam pembangunan nasional yang menuntut peran aktif dan tanggung jawab politik DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat. Tantangan tersebut antara lain meliputi pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang masih memerlukan reformasi struktural agar lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi transformasi global, digitalisasi, dan ekonomi hijau. Penyempurnaan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Pemerataan pembangunan antar wilayah guna mengurangi kesenjangan dan memperkuat persatuan nasional. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan perumahan. Penanganan isu sosial dan politik secara bijaksana demi menjaga stabilitas, persatuan, dan kohesi nasional. Mitigasi perubahan iklim serta pelindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap generasi masa depan dan berbagai tantangan lainnya. Menghadapi kompleksitas tantangan tersebut, DPR RI memiliki peran konstitusional yang sangat strategis melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan negara, pemerintah, dan DPR RI yang dirancang dengan prioritas dan strategi yang optimal di tengah keterbatasan ruang fiskal. DPR RI akan memastikan bahwa setiap kebijakan dan alokasi anggaran negara benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, mendorong keadilan sosial, serta menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Sidang Dewan yang terhormat, pada awal tahun ini telah mulai berlaku Undang-Undang tentang KUHP, Undang-Undang tentang KUHAP, dan Undang-Undang tentang penyesuaian pidana. Hal ini merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia dalam rangka pembaharuan hukum, demokratisasi hukum, dan harmonisasi hukum sehingga lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang berakar pada kearifan lokal demi mewujudkan hukum yang berkeadilan.
Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional yang telah disepakati bersama dalam program legislasi nasional atau Prolegnas. Pembahasan rancangan undang-undang tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Adanya pendalaman materi, proses dialog untuk menyerap aspirasi masyarakat, serta perbedaan pandangan antara pemerintah dan DPR yang perlu diselaraskan secara cermat, seringkali membutuhkan waktu lebih panjang hingga tercapai titik temu yang dapat diterima semua pihak demi memastikan undang-undang yang dihasilkan berkualitas, adil, dan bermanfaat bagi rakyat serta untuk kepentingan nasional. Sidang Dewan yang terhormat, tahun 2025 telah kita lalui dengan berbagai dinamika perekonomian di tengah ketidakpastian global dan tuntutan pembangunan nasional yang semakin kompleks. Dalam situasi tersebut, APBN berperan penting menjaga stabilitas dan menopang gerak perekonomian nasional. APBN tahun anggaran 2026 diarahkan tidak hanya untuk menjaga kesinambungan fiskal, melainkan juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Pertumbuhan yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Kita akan memastikan kebijakan fiskal bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan dapat mewujudkan kehidupan rakyat yang lebih baik. Fungsi pengawasan DPR akan diarahkan pada pelaksanaan undang-undang maupun kebijakan pemerintah di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap alat kelengkapan Dewan, sehingga kinerja pemerintah dapat optimal dalam memberikan pelayanan umum bagi rakyat dan mempercepat pembangunan. Dalam pembahasan di alat kelengkapan Dewan, DPR RI akan memprioritaskan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat, antara lain 1. Ketersediaan BBM, listrik dan bahan pangan pasca bencana di Sumatera dan wilayah lainnya. 2. Evaluasi pelaksanaan transportasi selama Natal dan Tahun Baru. 3. Evakuasi warga negara Indonesia di negara-negara yang sedang berkonflik. 4. Proses reformasi Polri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan untuk penegakan dan kepastian hukum bagi masyarakat. 5. Pemenuhan hak-hak dasar warga binaan di lembaga pemasyarakatan tanpa diskriminatif. 6. Penanganan kasus superflu di berbagai wilayah di Indonesia. 7. Permasalahan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. 8. Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Dan 9. Evaluasi pemberian izin pemanfaatan hutan dan alih fungsi hutan. Terkait penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera yang telah memasuki fase rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana, DPR RI telah membentuk Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana untuk memastikan komitmen seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berlangsung lebih cepat, tepat manfaat, dan tepat waktu. Sidang Dewan yang terhormat, DPR RI melalui fungsi diplomasi akan terus meningkatkan hubungan kerjasama antar parlemen masa persidangan ini. DPR RI akan mengikuti serangkaian kegiatan multilateral yang akan berguna untuk meningkatkan kerjasama antar negara dan memperkuat politik luar negeri Indonesia sebagai bagian dari diplomasi parlemen. Melalui diplomasi antar parlemen, DPR RI akan terus berperan aktif menyuarakan dan memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan setiap bangsa, penghormatan terhadap kedaulatan negara, penegakan prinsip kemanusiaan, serta keadilan dalam tatanan ekonomi global. DPR RI juga berkomitmen untuk melindungi warga negara Indonesia di luar negeri, mendorong terciptanya stabilitas dan perdamaian kawasan melalui dialog, kerjasama, dan saling pengertian di berbagai forum internasional, sehingga Indonesia dapat tampil
sebagai bangsa yang bermartabat, berdaulat, dan berkontribusi nyata bagi terciptanya tata dunia yang lebih baik, adil, damai, dan sejahtera. Sidang Dewan yang terhormat, tibalah saatnya kita memasuki masa persidangan, menjalankan fungsi konstitusional untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim atas nama pimpinan DPR RI, dengan ini saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa sidang 3 tahun sidang 2025-2026 dimulai sejak hari Selasa 13 Januari 2026 sampai dengan Kamis 19 Februari 2026. Kepada anggota Dewan yang terhormat, kami menyampaikan selamat bekerja memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Mari kita jalankan fungsi kedaulatan rakyat ini dengan penuh amanah dan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.